Tema kita pada malam yang ke-15 ini yaitu tentang kepemimpinan dalam pandangan Islam. Apa itu pemimpin? Apa perbedaan kepemimpinan dengan perpolitikan? Pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mengayomi, mengimbangi, membimbing, mempengaruhi, dan lain sebagainya. Itulah pemimpin. Jadi dimanapun kita berada, kita butuh pemimpin. Contoh dalam keluarga kecil saja kita butuh pemimpin. Ada ayah, ibu, dan lain sebagainya. Lalu dalam sholat berjamaah aja kita butuh pemimpin, yaitu ada imam. Di musola juga kita butuh pemimpin, yaitu ada ketua pengurus. Jadi semuanya butuh pemimpin. Di sekolah juga butuh kepala sekolah, butuh ketua kelas. Dan di negara kita juga butuh pemimpin, yaitu presiden. Di Pekanbaru kita butuh pemimpin, yaitu wali kota. Jadi dimanapun kita butuh pemimpin. Berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasulah, dan taatlah kalian kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kamu. Jadi kita taat kepada pemimpin itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Lalu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Ya, semua kita adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu nggak mesti harus pejabat dulu, semua kita pemimpin. Kalau nggak memimpin negeri, negara, nggak memimpin keluarga, memimpin diri kita sendiri. Kullukum ra'in, kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian, semua kalian diminta bertanggungjawaban. Jadi selama kita hidup, kita memimpin diri kita sendiri, bagi kita yang lajang, kita memimpin keluarga kita, bagi kita yang sudah berumah tangga. Ibu rumah tangga juga jadi pemimpin, pemimpin bagi anak-anaknya. Lalu karyawan juga pemimpin, dia mempertanggungjawabkan barang-barang tuannya. Jadi semuanya diminta pertanggungjawaban. Jadi kita dilahirkan di dunia ini tidak hanya untuk menyembah Allah, untuk beribadah saja, tapi kita juga sebagai khalifah, pemimpin. An-ra'iyati, setiap apa yang dipimpin. Jadi jangan menyepelekan tentang kepemimpinan, karena tanggung jawabnya besar. Apalagi orang yang minta-minta jadi pemimpin, padahal dia belum mampu atau tidak mampu, hanya karena ambisi ingin berkuasa. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pemimpin seperti apa yang kita pilih, yang kita cari, yang kita butuhkan dalam segala aspek? Yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang bertakwa. Jadi niatnya untuk memimpin itu betul-betul memikirkan siapa orang yang dipimpinnya, bukan hanya memimpin hanya buat kepentingan diri dan kelompok tertentu saja. Jadi setiap apa yang dipimpin itu dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau perpolitikan itu adalah sistem. Kalau pemimpinnya bagus, sistemnya nggak bagus, bisa jadi kepemimpinan juga tidak bagus. Tapi kalau sistemnya bagus, pemimpinnya tidak bagus, bisa jadi nanti kepemimpinannya bagus karena diatur oleh sistem. Jadi perpolitikan ini dia mengatur undang-undang, aturan-aturan, tapi harus berdasarkan syariat Islam. Jadi apa tugas seorang pemimpin? Ya, menjaga keamanan yang dipimpin, menjaga keamanan negara.
dia hanya egois memikirkan kepentingannya saja. Nah, jadi kalau orang yang memimpin ini, dia itu harus amanah. Orang udah kasih kepercayaan, ya dijaga baik-baik kepercayaannya, jangan disalahgunakan. Kebanyakan di luar sana, kalau di sini nggak ada Bapak Ibu ya, banyak menyalahgunakan kepercayaan. Jadi salah tujuan. Awal niat memimpin bukan semata-mata untuk kesejahteraan, kemaslahatan bersama, hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi dalam memimpin itu dipertanggungjawabkan, harus menjadi seorang pemimpin yang adil. Kita mencontoh kepemimpinan siapa? Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di zaman Abu Bakar, dia fokus mempertahankan perjuangan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, orang mulai ada yang mau keluar dari Islam, ada yang ngaku-ngaku nabi palsu. Di zaman Abu Bakar itu ada yang tidak mau menunaikan zakat. Jadi Abu Bakar berjuang untuk mempertahankan Islam dan menyebarluaskan Islam, lalu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu kepemimpinan di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat memikirkan rakyatnya. Dia memang tegas, ngomong seperti orang marah, tetapi hatinya lembut. Buktinya apa? Ketika suatu malam Umar bin Khattab keliling dengan ajudannya, ya dengan prajuritnya, di suatu malam dia mendengar obrolan antara ibu dan anak. Anaknya kelaparan. Kapan selesai masaknya, Bu? Udah lapar. Kata ibu, ya tunggu bentar. Padahal yang dimasak oleh ibunya adalah batu untuk menipu anaknya, membohongi anaknya agar anaknya mengira ibunya memasak, padahal tidak ada yang dimasak. Saking melarangnya rakyatnya. Lalu Umar datang mendengarkan, lalu langsung Umar mengirimkan gandum diambil dari Baitul Mal. Nah, begitulah Umar sangat memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Mudah-mudahan pemimpin di sini ya dan di luar sana memikirkan kesejahteraan rakyatnya, lebih mementingkan orang lain pada diri sendiri. Lalu di zaman Utsman bin Affan fokus untuk memodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, dan Utsman bin Affan adalah ulama yang dermawan, sehingga dia membagikan hartanya tidak cuma-cuma kepada rakyatnya. Jadi kita menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang bertanggung jawab, yang bijaksana, dan ketika bermusyawarah tidak ada hanya kata demokrasi saja. Demokrasi itu kalau diartikan dalam bahasa Arab artinya syura, musyawarah dari rakyat untuk rakyat. Tapi kenyataan yang ada, suara rakyat tidak didengarkan. Tetapi kepemimpinan Nabi dan para sahabat, dia mendengarkan keluhan-keluhan rakyat, menerima kritikan dan saran demi kemajuan untuk masa kepemimpinan dan kebersamaan, ya. Jadi memberikan kebebasan rakyat untuk bersuara agar kepemimpinannya bisa menjadikan pemimpin yang bagus dan bertanggung jawab. Lalu dalam kepemimpinan itu rakyat lebih diutamakan daripada dirinya sendiri. Jadi ini kepemimpinan ada tingkat kecil, tingkat menengah, ada tingkat luas. Jadi intinya dimanapun kita memimpin, mau tingkat kecil, tingkat menengah, tingkat besar, sama rumusnya, yaitu amanah, bertanggung jawab, bermusyawarah, adil, beradab, berakhlak mulia. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga kita semua menjadi pemimpin untuk diri kita, keluarga dan sekitar kita yang amanah, bertanggung jawab, adil, bermusyawarah, beradab, berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin.